Ibu ketahui sebetulnya secara aplikasi ya, kita ke konsepnya dulu. Secara konsep, teman-teman yang punya akses ke selain akses tapi juga aksi gitu ya. Kalau kita lihat di penatausahaan kan aksinya kalau bikin dokumen berarti buat dokumen, hapus dokumen, edit dan seterusnya. Nah ini itu adalah akun-akun yang punya wewenang itu. Di luar ini, contohnya bendahara, kemudian PPTK, meskipun ada akses ke akuntansi, nanti fungsinya hanya bisa lihat saja, tapi tidak bisa melakukan aksi apa-apa. Gitu ya, pertama. Berarti yang bisa itu biasanya kalau akuntansi dibagi jadi dua, gitu ya, tipe usernya. Yang pertama tipe user SKPD, yang kedua adalah tipe user SKPKD. Kalau SKPD usernya berarti nanti yang bisa login atau yang punya akses adalah PAKPA, kemudian PPK SKPD-nya. Kemudian kalau ada yang punya SK fungsi akuntansi SKPD lebih baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman fungsi akuntansi kan nanti secara fitur di penatausahaan pun terbatas ya, tidak ada fungsi apa-apa, hanya fungsi untuk login dan masuk ke pintu akuntansinya. Jadi nanti kita lihat deh di aplikasi kayak gimana, kenapa harus lewat penatausahaan dulu gitu. Kenapa akuntansi, kalau dulu teman-teman akuntansi itu masuk langsung lewat link tersendiri. Kalau sekarang tidak. Kenapa? Karena kemarin saya sempat cerita ya bahwa seluruh akun yang difasilitasi hanya akun-akun yang tercantum pada PP 12 2019, sehingga yang masuk tentu yang terdaftar pada penatausahaan dulu. KKPD nanti akan otomatis masuk ke akhlak ketika statusnya sudah transfer. Jadi kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu ada menemukan SP2D nggak ada di akhlak, coba dicek lagi statusnya. Jadi hanya SP2D yang statusnya sudah transfer saja nanti yang bisa masuk ke akhlak. Contoh ya. Jadi ada beberapa nanti yang masuk otomatis dari penatausahaan itu terkait transaksi, seluruh transaksi terkait pendapatan yang Bapak Ibu buat STBP, STS dan seterusnya. Kemudian belanja berarti nanti seluruh dokumen belanja masuk, lalu di pembiayaan. Kemudian sisanya, nah saya boleh bilang ya Bapak Ibu, untuk jurnal otomatis ini nanti teman-teman dari akuntansi ketika pakai SIPD akan menghemat 85% sampai 90% waktunya. Kenapa? Karena jurnalnya cuma otomatis, jadi kerjaan teman-teman akuntansi untuk seluruh transaksi yang dibuat di penatausahaan tinggal approve atau tinggal posting saja. Sisanya 10% sampai 15% nanti teman-teman akuntansi yang akan kerja keras membantu teman-teman semua ketika ada pendapatan atau belanja yang harus dieksekusi secara semi manual atau manual. Jadi jurnal itu ada 3, jurnal otomatis seluruh yang dibuat oleh penatausahaan akan mengalir langsung otomatis. Kemudian yang kedua ada jurnal semi otomatis atau yang disebut sebagai transaksi non anggaran. Jadi input transaksinya manual tapi pembentukan jurnalnya sudah otomatis. Kemudian yang ketiga adalah jurnal umum. Jurnal umum itu adalah yang murni manual. Jurnalnya dibuat input realisasinya manual, kemudian jurnalnya pun yang dibentuk manual. Kenapa dibikin 3 tingkatan seperti ini? Bapak Ibu nanti ketika misalnya yang pertama kali Bapak Ibu perhatikan kan harusnya LRA dulu ya. LRA dulu balance gitu kan. Kemudian nanti kita lihat neraca persamaan, neracanya sudah sama atau tidak gitu. Kalau ada ketidaksesuaian, nanti Bapak Ibu biasanya kami selalu menyarankan coba di unposting dulu seluruh transaksi-transaksi yang di luar yang otomatis. Kalau yang otomatisnya sudah balance, baru kita maju ke TNA-nya untuk mencari di mana nilai selisih. Karena kalau untuk teman-teman akuntansi selisih Rp50 saja, teman-teman akuntansi bisa begadang 1 minggu ya Pak untuk mencari di mana letak Rp50 itu untuk selisihnya. Jadi tidak boleh ada selisih. Sehingga ketika terjadi selisih nanti ditemukan, maka teman-teman akuntansi biasanya teman-teman dari pusat akan menyarankan coba di unposting dulu untuk yang TNA dan jurnal umumnya. Nanti perhatikan untuk yang jurnal otomatisnya sudah balance atau tidak. Nanti kalau sudah baru maju ke TNA, baru maju ke jurnal umum. Kenapa demikian? Karena
Jurnal umum itu sifatnya dibentuk secara manual sehingga kemungkinan human error-nya jauh lebih besar, gitu ya. Sehingga kenapa itu yang menjadi proses terakhir yang biasanya kami sarankan untuk diposting, untuk melihat dulu Bapak Ibu sudah aman tidak gitu ya jurnal yang sebelumnya. Kemudian dari seluruh jurnal yang tadi di-input oleh teman-teman, baik itu jurnal otomatis, baik itu yang semi otomatis, baik itu yang murni manual di jurnal umum, maka akan masuk ke dalam menu namanya posting jurnal. Ya, kita mulai masuk aplikasi. Nah ini ya. Nanti Bapak Ibu seluruhnya akan masuk ke dalam posting jurnal. Nah di sini posting jurnal itu ada beberapa ya, tidak hanya bicara satu jenis saja. Nah di sini ketika misalnya contoh teman-teman ada anggaran yang baru di jadwal yang baru, karena tadi di atas jadwalnya di sini khusus untuk Provinsi Papua itu hanya ada 4 jadwal, berarti di halaman posting anggaran di sini juga cuma ada 4 jadwalnya. Anggaran APBD murni pergeserannya 2 kali sama perubahan 1 kali. Nah yang perlu teman-teman lakukan adalah pastikan agar jadwal atau APBD yang paling atasnya sudah terapprove. Ya. Karena kalau belum, berarti anggaran Bapak Ibu yang masih muncul nanti di LRA gitu ya, atau di neraca, nanti masih adalah tahun yang atau APBD yang sebelumnya, tidak yang paling update. Jadi kalau misalnya di perubahan kan biasanya akan merubah struktur APBD gitu ya secara keseluruhan, bukan merubah nilai APBD itu sendiri. Sehingga kalau misalnya lupa, maka nilai-nilai ini yang nanti Bapak Ibu akan otomatis terintegrasi ke SIKD menjadi realisasi ataupun anggaran yang dicatat di sana, gitu ya. Sehingga teman-teman tolong dipastikan bahwa jadwal yang paling atas ini kalau kita buka detailnya, okay. Nah ini hanya bisa dilakukan per SKPD sehingga di sini harus pilih salah satu. Contoh misalnya Badan Kepegawaian Daerah, yang kalau kita lihat detailnya di sini sudah kelihatan nanti anggarannya apa saja yang kalau kita preview jurnalnya ada di sini ya. Berarti totalnya itu, nah ini ada beberapa yang perlu misalnya perlu diupdate. Nah kalau misalnya tombolnya ini warnanya hijau, biasanya teman-teman belum posting. Tapi kalau warnanya merah biasanya sudah diposting. Berarti sudah yang dari atas ini sudah masuk, sudah ngalir nanti ke jurnalnya. Itu untuk anggaran. Kemudian yang kedua ada yang namanya pendapatan. Nah kalau pendapatan nanti kita akan bicara 3 ya. Ada namanya penerimaan, ada setoran, ada namanya setoran TIR. Kalau penerimaan di SIPD itu nanti kan tugas teman-teman dari bendahara penerimaan ya. Tugas pertama kali adalah di penatausahaan biasanya akan diminta untuk mengenali dokumen penerimaannya dulu. Kalau di SIPD dokumen penerimaan itu untuk SIPD penatausahaan penerimaan itu ada 2 dokumennya. Yang pertama adalah dokumen setoran surat tanda bukti penerimaan, dan yang kedua adalah STS atau surat tanda setoran. Jadi uang yang diterima itu tidak selalu langsung disetorkan, karena secara regulasi teman-teman dari bendahara boleh menyimpan seluruh pendapatannya 1 kali 24 jam baru disetorkan. Sehingga dokumen penerimaan dengan dokumen STS bisa jadi berbeda nilainya. Nah, tetapi pada pelaksanaannya tentu diserahkan ke masing-masing Pemda ya kebijakannya, karena ada juga teman-teman dari Pemda yang lebih suka satu STBP, satu STS. Sehingga nanti kalau ada kesalahan dari diksi nominal, menurut mereka lebih mudah untuk ditelusuri. Tapi itu dikembalikan ke masing-masing. Yang jelas secara fitur pada aplikasi satu STS bisa terdiri dari banyak STBP. Gitu ya. Jadi silakan dikenali dokumen penerimaannya. Nah,
Pada akhlak pun akhirnya akan mengenal dua dokumen. Yang pertama adalah dokumen penerimaan, yang kedua ada dokumen setoran. Penerimaan itu yang kalau di penatausahaan namanya STBP, kalau setoran namanya STS. Jadi masing-masing teman-teman kalau kita kasih contoh ya, misalnya nah di Bapenda kita lihat STS-nya atau STBP-nya dulu. Sampai hari ini kalau kita filter ya statusnya, ada yang belum diposting, sudah posting semua ternyata. Kemudian di STS-nya juga kita bisa cari, masih ada yang belum diposting, ternyata sudah diposting semua. Kemudian ada satu lagi yang Bapak Ibu mungkin agak bingung, setoran TIL. Setoran TIL itu adalah setoran tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu ada setoran yang lupa atau tertinggal disetorkan di tahun sebelumnya, kemudian sudah melewati tahun berikutnya lagi, jadi sudah masuk 2024, berarti itu akan menjadi saldo awal di tahun 2024. Sehingga nanti pada akhlak teman-teman yang sudah input saldo awal, nanti di BKU-nya belum ada saldo awal nih di bulan Januari ya Pak, masih kosong. Nah, untuk dapatkan saldo awalnya di penatausahaan, Bapak Ibu harus membentuk namanya TIL atau STS TIL. STS TIL ini akan membaca seluruh saldo awal yang diinput pada akhlak, sehingga nanti menjadi saldo awal di sisi BKU Bapak Ibu di bendaharanya gitu ya. Jadi saldo awal di tahun 2024. Nah, ini terkait pendapatan. Jadi Bapak Ibu silakan diperhatikan, tapi sekali lagi saya selalu bilangnya sama teman-teman yang lain pun, ketika posting jurnal kami tidak menyarankan select all. Kenapa? Karena sekali lagi sistem jurnal ini kan dibentuk oleh sistem. Ketika nanti ada kesalahan, Bapak Ibu akan sulit menelusurinya. Sehingga saya sarankan ketika mau posting misalnya ya, misalnya di STBP, yang perlu dilakukan adalah dilihat dulu. Nah, ini ada jurnal pembentuknya, di bawahnya ada 4. Tolong diperhatikan, jangan-jangan ada nanti jurnalnya yang kurang atau jurnalnya yang salah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu main posting all, nanti Bapak Ibu tidak tahu ternyata di antara sekian jurnal ada yang keliru, gitu ya. Jadi silakan diperhatikan. Kalau misalnya waktunya tolong diperhatikan saja untuk posting jurnal-jurnalnya gitu ya, untuk teman-teman akuntansi, karena rawan di sana, apalagi terkait yang pendapatan yang dicatat di penatausahaan. Beberapa masih yang tertulis misalnya untuk yang pendapatan non KUD, tapi jurnalnya masih masuk ke kas di bendahara penerimaan, itu masih salah, sehingga harus dicek satu-satu. Kemudian yang kedua ada yang ketiga di belanja. Nah kalau belanja Bapak Ibu di sini bisa kita lihat jenis dokumennya ada banyak ya. Seluruh SP2DLS, UPG, UTU akan masuk menjadi jurnal yang perlu di-approve oleh teman-teman akuntansi. Kemudian TBP, tapi TBP-nya kemarin kita sudah bahas ya, hanya TBP yang sudah ada LPJ-nya. Dan LPJ-nya sudah selesai pengesahan oleh PA atau KPA-nya yang masuk ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah kalau Bapak Ibu ada pengembalian belanja. Seluruh pengembalian belanja baik itu LS, UPGU ataupun TU akan masuk ke dalam akhlak. Kemudian yang berikutnya ada STSTU dan STSTYR. Jadi kalau tadi STSTYR-nya di pendapatan, kalau yang sekarang STSTYR-nya ada di pengeluaran. Jadi ada 2 ya, STSTYR nanti Bapak Ibu akan buat. Jadi di akhlak diinputkan saldo awalnya, di penatausahaan dibuatkan STSTYR-nya, nanti perlu diakui supaya angkanya muncul pada BKU. Kemudian yang berikutnya terkait KKPD. Kalau di Papua implementasi KKPD tahun ini belum ya? Siap. Tahun 2025 mungkin nanti akan implementasi
dokumentasi KKPD, nanti juga ini akan masuk ke dalam materi untuk masuk ke dalam jurnalnya apa gitu ya. Nah Bapak Ibu, nanti ketika misalnya ketemu nih salah satu jurnal yang salah atau misalnya keliru atau kurang, maka teman-teman silakan diskusikan sama teman-teman BPKAD-nya untuk lebih paham. Atau teman-teman ada di SKPD yang paham tentang akuntansi, silakan didiskusikan di masing-masing. Karena kembali, kalau Bapak Ibu dulunya pakai bukan SIPD misalnya akrabnya ya, sekarang pakai SIPD, maka yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah pertama, pasti ada selisih kode rekening. Maksudnya begini, selisih kode rekening itu misalnya kalau dulu di aplikasi yang lama nomenklatur perjalanan dinas misalnya 5 titik sekian. Nah di SIPD mungkin tidak begitu, karena SIPD nanti akan ikut pada nomenklatur sesuai dengan PMK 090 atau 050 yang terbaru. Sehingga saran kami kalau Bapak Ibu tidak menemukan nih yang saya kalau di aplikasi yang lama namanya ini gitu ya, di SIPD kok tidak ada, biasanya teman-teman dari akuntansi akan selalu menyarankan silahkan dicari kode rekening yang paling mendekati saja. Tapi silahkan dicatat karena nanti berarti akan digunakan seterusnya menggunakan akun tersebut gitu ya. Nah, teman-teman berarti nanti akan ketemu beberapa kode rekening yang tidak sama karena migrasi gitu ya dari aplikasi sebelumnya atau bukan SIPD menjadi SIPD. Tapi kesusahan itu tentu saja hanya akan Bapak Ibu alami di tahun pertama saja. Nanti tahun-tahun berikutnya karena sudah biasa, sudah tahu nanti masuknya kemana, pasti lebih lancar gitu ya. Kemudian nanti ada problem berikutnya lagi ketika Bapak Ibu akan input, kalau kita bicara di sini ya. Tadi kita sudah bicara terkait posting jurnal. Nanti yang terakhir ada namanya pembiayaan. Nanti Bapak Ibu pembiayaan biasanya ada di BPKAD ya untuk pembiayaan. Jadi nanti Bapak Ibu hanya terima laporan secara konsolidasinya saja. Nah kemudian di bawah ini Bapak Ibu ada yang namanya transaksi non anggaran. Jadi posting itu seluruh jurnal yang masuk, baik itu jurnal otomatis, baik itu yang semi otomatis, baik itu yang manual akan masuk ke posting jurnal. Nah di sini ada yang namanya transaksi non anggaran, ada yang namanya jurnal umum. Munculnya dari mana? Munculnya dari menu input transaksi non anggaran di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya ada transaksi terkait BLUD, maka realisasinya akan dicatat pada transaksi non anggaran. Tetapi karena nanti seluruh transaksi pada transaksi non anggaran ini akan membaca DPA Bapak Ibu, gitu ya. Karena tadi kita cerita ada yang namanya posting anggaran, maka posting anggaran yang terbaca pada akrab hanya anggaran-anggaran yang DPA-nya sudah terotorisasi oleh BUD saja. Jadi nanti yang masuk ke sini pun adalah subunit atau kode belanja paling baru yang sebelumnya sudah di-approve oleh atau sudah divalidasi dan diotorisasi oleh BUD-nya. Kemudian nanti akan mungkin Bapak Ibu akan menemukan di tahun ini gitu ya, ada selisih kode rekening. Misalnya kode rekening itu tidak ditemukan. Maka kalau Bapak Ibu tidak ketemu kemudian mau membuat lewat jurnal umum juga diperkenankan, silakan. Hanya nanti karena di jurnal umum itu sifatnya sangat manual, jadi teman-teman hanya bisa dibantu oleh teman-teman yang paham mengenai ilmu akuntansi dasarnya gitu ya. Bahkan saya pun, karena saya tentu saja basicnya bukan akuntansi, lebih ke teman-teman IT gitu ya, mungkin saya tidak hafal seluruhnya hukum akuntansi dasar. Misalnya kalau perjalanan dinas itu lawan akunnya apa sih gitu ya, supaya balance, karena kan hukum akuntansi debit sama dengan harus dikurangi kredit harus sama dengan 0 gitu ya Pak, atau debit harus sama dengan kredit gitu kan. Nah Bapak Ibu nanti kalaupun misalnya mengharuskan jurnal umum dan ada sudah diskusi dengan teman-teman BPKAD-nya, maka harus didampingi oleh teman-teman yang paham akuntansi. Nah di sini di TME-nya misalnya Bapak Ibu suatu saat tidak menemukan
kode belanja bisa diperlakukan cara seperti itu, atau boleh teman-teman nanti laporkan ke pusat gitu ya, bahwa ada kode rekening nomor sekian yang tidak ada. Karena sebetulnya kalau Bapak Ibu semua masuk ke dalam Akros kan di depannya masih error 404 dulu ya. Jadi harus refresh sekali lagi supaya bisa masuk. Kenapa? Itu untuk sebagai tanda bahwa sebetulnya akhlak ini secara fungsi belum betul-betul 100%, artinya secara fitur nanti akan ada penambahan juga. Tetapi di luar itu ada beberapa jurnal yang mungkin saat ini belum bisa diakses 100%. Contohnya LRA per urusan, LRA per program, kemudian laporan realisasi per sumber dana, itu yang masih jadi PR kami gitu ya. Nah ini Bapak Ibu terkait TMA. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau yang kita cerita tadi perlu reklas juga masuknya sama ya di sini. Nanti akan masuk ke jurnal umum. Tapi jurnal reklas ini membutuhkan kesepakatan dulu nih dari teman-teman, termasuk PPKAD ini juga apa boleh melakukan reklas dan seterusnya. Tetapi jurnalnya yang tadi diposting harus di reject dulu. Jadi sebenarnya jurnal reject ini termasuk konsep baru ya Pak, Bapak Ibu. Jadi tidak ada nih di akuntansi ini Bapak Ibu mencari jurnal reject itu apa, tidak ada ya. Ini hanya konsep yang kami gunakan sebagai jurnal transit ketika Bapak Ibu akan melakukan reklas atau koreksi. Jadi masuk dulu jurnal reject supaya nanti bisa dibaca di jurnal reklasnya. Andai kata Bapak Ibu mau melakukan reklas atau koreksi di sana. Kemudian secara laporan Bapak Ibu nanti boleh lihat di sini ya, ada laporan keuangan namanya neraca. Maaf Ibu, boleh saya jeda Bu? Silakan. Oke. Kita terkait jurnal dulu, karena mau nggak mau untuk melakukan jurnal posting nanti ada di OPD masing-masing. Ada pertanyaan sampai situ? Pak Menteri? Ada pertanyaan? Jurnal reject itu seakan-akan dia nggak terlalu penting, tapi menurut kami yang melakukan penjurnalan itu penting sekali, karena ketika ada jurnal yang masih kami identifikasi ini benar atau tidak, nanti bisa kami reject dulu tanpa harus menghapus, dan itu kan nggak akan masuk ke posting ya. Itu kayaknya yang saya paling senang itu fitur yang jadi jurnal reject ini kan kalau tadi saya bilang jurnal transit ya, nanti Bapak Ibu ketika misalnya mau mereject jurnal, nanti di sana akan ada opsi apakah mau mengubah jurnalnya gitu ya, ada jurnal pembentuk yang salah misalnya, atau nanti Bapak Ibu mau menghapus jurnal karena ada kesalahan dari sisi transaksi misalnya. Jadi betul kalau untuk teman-teman akuntansi nanti kalau yang udah terbiasa pakai ini Pak, ini jadi seolah-olah kayak mainan baru gitu ya untuk teman-teman akuntansi. Ini mungkin dari saya Bu. Tadi Bu sampaikan bahwa untuk melakukan jurnal posting jangan all posting, usahakan satu persatu. Cuman kadang kebiasaan kita ini, mungkin banyak teman saya mungkin juga daripada satu-satu ribet gitu. Untuk mitigasi resiko itu Bu, apakah mungkin strategi apa yang pas? Apakah menu klik all posting itu di off-kan atau seperti apa? Artinya orang kalau ada cara mudah nggak punya susah. Gitu ya. Sebetulnya nanti ada berbagai cara sih Pak sebetulnya untuk menguji ya. Sebetulnya ini tidak akan jadi problem kalau Bapak jurnalnya itu akhirnya balance juga gitu ya, itu tidak problem. Makanya tadi saya sampaikan baiknya kalau nanti teman-teman sudah real time nih akan posting, baiknya sih satu-satu. Tapi kalaupun tidak terlanjur nih Pak, silahkan diuji saja dari LRA-nya. Kalau misalnya neraca berarti kita akan bicara persamaan neracanya ya Pak. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitasnya. Sudah balance tidak? Nanti bandingkan lagi kalau LRA berarti dengan LPJ fungsionalnya apakah sama atau tidak. Kemudian bandingkan surplus defisitnya dengan yang ada di LPE atau di LO-nya. Kalau seluruhnya sudah balance, yang menjadi titik krusial biasanya ada di TNA dan di
jurnal umum, karena itu kan ada semi ya, yang pertama semi, yang kedua betul-betul manual. Kalau yang posting jurnalnya otomatis harusnya tidak ada problem kecuali di sisi pendapatan yang kemarin kita sempat diskusikan. Tapi kalau di belanja secara jurnal, selain kalau ternyata ada kesalahan sistem, ternyata jurnalnya kurang gitu ya Pak, misalnya harusnya ada 4 cuman muncul 2 ternyata, maka itu yang nanti perlu ditelusuri. Nah, Bapak Ibu di penatausahaan kan sudah pegang nih namanya LPJ fungsional dan juga PKU. Nanti Bapak Ibu juga bisa ngecek apakah kas pada bendahara pengeluaran yang dicatat pada aklat di neraca gitu ya, nanti cocok tidak dengan yang ada pada kas Bapak Ibu di BKU. Jadi nanti kita bisa lakukan bermacam cross check dalam jurnalnya gitu ya. Nanti mungkin teman-teman akuntansi biasanya ketemu duluan nih caranya gitu ya untuk menganalisa, tapi teman-teman nanti juga bisa. Yang lain, itu tolong munculkan ini dashboard cepat lagi. Ini kan kita ini kemana dulu sama? Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kita atau saya. Apa sih perbedaannya antara neraca saldo dengan neraca pada laporan keuangan? Nah, ini mungkin perlu. Ini pada neraca saldo laporan pada neraca lagi. Iya. Itu seperti apa sih? Nanti kan Bapak Ibu mungkin ya nanti akan ketemu namanya penyesuaian. Koreksi itu termasuk salah satu bentuk penyesuaian. Atau nanti ketika Bapak Ibu ketemu namanya laporan BPK audited, ternyata mengharuskan Bapak Ibu ada koreksi di sana, sehingga nanti pada neraca saldo akan muncul 2 filter di sana, mau menampilkan laporan neraca yang sebelum penyesuaian atau yang setelah penyesuaian, karena nanti pasti hasilnya akan beda. Jadi di neraca saldo itu hanya menampilkan seperti itu. Tapi kalau pada laporan neraca itu seluruhnya murni yang kondisi terakhir gitu ya. Jadi nanti kalau pada neraca saldo nanti akan bisa dibandingkan nih, kalau sudah sebelum ada penyesuaian nilainya berapa, kalau setelah ada penyesuaian nilainya berapa. Tapi kalau neraca yang laporan neraca biasa nanti hanya akan melaporkan real time-nya saja gitu. Nanti jadinya seperti apa? Nah, itu ada pada laporan neraca. Gitu. Yang lain silakan. Ya, lanjut. Ya, izin Bu, terkait yang tadi berkembang pertanyaannya dari neraca saldo. Ini kan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang dimaksud sebelum penyesuaian ini apakah termasuk di dalam semua jurnal umum yang ada di dalam? Terus yang setelah penyesuaian ini membedakannya apa Bu? Di dalam ada jurnal umum atau ada jurnal koreksi atau gimana? Terima kasih. Pada dasarnya untuk neraca saldo ini lebih kepada penyesuaian sih Pak. Nanti ketika misalnya sudah melakukan jurnal koreksi atau jurnal reklas, baru di situ kelihatan ada perbedaannya. Kalau jurnal umum sepertinya tidak, itu masuknya ke sebelum penyesuaian. Untuk koreksi BPK itu kami pilihannya di jurnal koreksi, iya, koreksi bukan jurnal umum. Betul. Biasanya di jurnal koreksi. Berarti jurnal koreksi tapi masuk dalam fitur jurnal umum. Iya, di menunya namanya di jurnal umum. Menu, oke, sip. Lanjut. Ya, kasih. Yang lain sebelum lanjut? Oke, Ibu lanjut dulu. Sudah cukup paham ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti kita kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini, karena biasanya kalau teman-teman pembendaharaan itu kan hanya ngelihat hasil ya, nanti apa yang muncul pada BKU. Nah, dari teman-teman akuntansi nanti kita coba lihat ya di sini. Tadi ya selaku SKP dan Ibu bisa lihat. Itu memang terkait di pendapatan, memang kayaknya ada di sisi penjumlahan total anggaran itu kayaknya tidak match. Kayaknya ada pendapatan yang harusnya diakui di SKKD, tapi secara akumulasi dia masuk juga
penjumlahnya di BPKD sebagai SKPD, tetapi rincian belajarnya dia tidak. Satu kayak gitu. Sama yang lain silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama neraca saldo laporan keuangan dan neraca saldo sudah dijawab. Ada beberapa fitur yang di sini kami agak bingung karena menurut kami, sepemahaman kami, ini dia tumpang tindih. Mungkin sudah disediakan di fitur yang satu tapi disediakan lagi. Mungkin ada perbedaannya yang kami nggak ketahui. Contoh laporan mutasi rekening dan buku besar. Di sini kan kalau mutasi rekening bisa juga kami lihat di buku besar di Kasda. Terus kalau laporan mutasi rekening, apa perbedaannya dengan ketika kami membuka buku besar? Terus yang ketiga, di setiap menu penjurnalan di situ ada unggah dokumen. Kami pribadi, saya yang biasa kami membuat sebuah jurnal, unggah dokumen ini karena dia dibintangi, jadi harus upload dokumen. Ini ya sedikit banyak memperlambat kerja kami lah. Ya kecuali mungkin dibuat opsional. Ketika disuruh unggah dokumen, kami juga bingung dokumen apa yang mau diunggah. Itu. Terus selanjutnya yang tadi terkait select all, ya masukan sih mungkin supaya setiap OPD bisa memperhatikan jurnal yang terbentuk, karena ada beberapa kondisi kami temukan, ada beberapa OPD bertanya, kok kami select all gini nggak bisa ke posting. Ternyata ketika kami cek satu-satu, di antara 10 jurnal yang diselect itu ada satu yang tidak terbentuk jurnalnya, dia kosong, makanya dia ketolak. Jadi mungkin baiknya untuk OPD select all-nya dimatikan. Dan ketika mau memposting harus dilihat dulu, nggak bisa posting dari luar. Ketika select all-nya dimatikan tapi bisa posting dari luar tanpa melihat jurnal, saya pikir itu sama aja. Jadi seharusnya jurnalnya dilihat dulu ada atau tidak jurnalnya, terus di posting. Selanjutnya dalam jurnal non anggaran di situ ada menu penginputan untuk hasil investasi jangka panjang atau pengumuman laba investi. Di sini saya tadi mengecek, kita nggak bisa nyentuh di rekening LO. Di situ semua LRA. Sedangkan ketika baru pengumuman, uangnya belum masuk. Itu hasil laba kita diumumkan laba itu nggak menyentuh kas. Jadi nggak bisa memakai pendapatan LRA, harusnya pendapatan LO. Namun di sini nggak ada posisi pendapatan LO. Biasanya kami menjurnal pada saat pengumuman laba investasi itu piutang pada pendapatan. Jadi piutang laba, piutang penempatan uang di BUMD atau lainnya. Gitu. Jadi dia nggak menyentuh di LRA. Sangat jarang pada saat jurnal umum dia menyentuh LRA. Kecuali jurnalnya jurnal otomatis semua yang menyentuh ke kas. Selanjutnya kami juga masih bingung. Di situ kan pada saat membuat jurnal anggaran bisa pilih OPD-nya konsolidasi kalau menurut akuntansi. Nah ini dia masuknya di OPD mana? Apakah langsung di BUD? Kalau BUD nanti kita lihatnya kemana? Karena setiap jurnal ini kan dia harus membaca pada buku besarnya, dia harus menyentuh ini OPD mana. Ya, terima kasih. Banyak juga nih Bu pertanyaan Bu. Ini kalau senjata ini senjata mesin itu. Oke, mungkin kita harus satu-satu ya. Yang pertama terkait neraca saldo tadi udah dijelasin ya itu ya. Mungkin yang berikut ini Bu, yang terkait dengan apa tadi Mas Ari, terkait laporan mutasi dengan dan buku besar. Itu dulu satu-satu. Nanti kita sambil buka aplikasi ya biar teman-teman bisa lihat. Nah, sebetulnya bisa melihat transaksi itu lebih ke ada 3 ya berarti ya.
buku jurnal, buku besar, dan laporan mutasi rekening. Nanti mungkin kalau laporan mutasi rekening itu nanti akan banyak bicara kalau ada pemindah bukuan, Pak. Tapi nanti kita coba lihat ya, soalnya ini masih loadingnya agak lama. Kemudian kalau di buku jurnal, dia akan cerita kalau jurnalnya sudah terbentuk, berikut jurnal-jurnal pembentuknya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana. Saya nggak. Seperti ini contohnya, kalau untuk yang jurnal, buku jurnal. Jadi Bapak Ibu tadi kalau pas di posting kita lihat kan, kita lihat ternyata ada banyak, di bawahnya ada 4 bentuknya. Nah, di buku jurnal ini akan menampilkan yang sama ketika waktu kita mau posting. Lihat ada jurnal pembentuknya apa saja. Nah, ini yang muncul pada buku jurnal. Tapi kalau di buku besar, dia hanya akan cerita buku jurnal biasa. Sampai kita buka aja ya. Kalau di buku besar, dia hanya ringkasan saja. Jadi jurnalnya nomor berapa, dokumen sumbernya berapa, nilainya berapa, kemudian di total saldonya itu ada berapa. Nah, kalau di jurnal, buku jurnal, dia lebih rinci menceritakan dokumen atau jurnal pembentuknya apa saja misalnya. Nah, kalau untuk yang tadi mutasi, biasanya sih hanya akan cerita soal kalau ada pemindah bukuan saja, Pak. Nanti ketika ada mutasi rekeningnya. Tapi nanti coba ya, nanti kita buka karena ini secara fiturnya masih loading. Yang lain. Yang berikut terkait apakah diperlukan unggah dokumen tadi Mas Edi? Oh iya. Terkait unggah dokumen memang secara proses ya Bapak Ibu mungkin beda-beda setiap daerah. Ada beberapa daerah juga yang mewajibkan ada unggah dokumen. Tapi kalaupun tidak, karena ini sifatnya hanya formalitas saja Pak. Bukan formalitas ya, artinya kalau ada dokumen silakan diunggah karena sekarang secara fungsi masih mandatori. Nanti Bapak buatkan saja file kosong. Yang penting ada yang diinput sebagai dokumen supaya ukurannya kecil gitu ya. Jadi dokumen misalnya Bapak Ibu Word kosong, di save aja misalnya untuk upload kosong gitu. Buatkan dalam bentuk PDF, itu yang diambil. Sementara seperti itu dulu. Yang berikut terkait Ibu tadi fitur yang share all untuk jurnal posting tadi. Ini kayaknya teman-teman disarankan dan sangat-sangat dianjurkan mungkin postingnya step by step saja. Kerja pelan-pelan, satu-satu nggak apa-apa. Yang berikut terkait tadi Bu, terkait dengan investasi jangka panjang tadi, seperti laba investasi tadi. Terkait laba investasi biasanya Ya. kalau yang lain masuknya ke LRA gitu ya tadi Bapak cerita, tapi kalau di sini bentuknya Jadi pertanyaannya kan tidak menyentuh ke ELO Bu ya. Karena selalu ketika pengumuman kan dia baru pengakuan pendapatan ELO nya. nanti itu Pak termasuk jadi PR saya dulu ya Pak ya untuk hari ini, karena memang umumnya ketika Bapak Ibu tidak menemukan transaksi yang umum, artinya umum tuh yang ada di aplikasi tidak terakomodir pada TNA, biasanya teman-teman akan menyarankan lewat jurnal umum saja. Hanya nanti jurnal pembentuknya nanti mungkin saya informasikan kemudian ya Pak ya. Ya. Yang terakhir Bu, terkait pilihan jurnal non-anggaran tadi, apakah secara konsolidasi ataukah di OPD BPKD kah? Ya. Mungkin ini terkait ini ya, untuk konsolidasi itu hanya berupa filter saja Bapak Ibu, tapi artinya kalau Bapak Ibu input itu harus terikat ke miliknya siapa. Maksudnya SKPD-nya punya siapa gitu ya. Walaupun nanti secara kepemilikan atau wewenang ada beberapa kode rekening yang itu hanya bisa diinput saja, bisa diinput oleh SKPD, tapi secara laporan hanya bisa dilihat oleh teman-teman di SKPKD-nya misalnya. Tapi secara fungsi harusnya ketika input harus merujuk ke SKPD tertentu Pak, jangan ambil konsolidasi gitu ya. Mungkin ini perkara dari teman-teman kami saja yang menampilkan filternya belum sempurna gitu, artinya konsolidasi harusnya tidak muncul di sana. Begitu Mas Ari, gimana?
Yang lain? Atau Ibu lanjut dulu? Dari Bapak Ibu saya mau ambil contoh untuk teman-teman semua, tapi saya lagi cari dulu. Kami terkait dengan LRA, Ya. seperti yang kemarin sudah kami sampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam LRA yang SIPD Penatausahaan di situ muncul anggaran BUD yang senilai sekian, tetapi di realisasinya tetap nol, Pak. Untuk nanti kami kan harus masing-masing SKPD nanti mendownload dari SIPD-nya, Pak. Ya. Kalau sebelumnya kan kami terbantu sekali karena dari bidang akuntansi yang menyerahkan ke kami semuanya setelah semua fix, mulai dari LRA, LO dan neraca dan lain sebagainya. Mulai tahun ini kami download sendiri, hingga untuk pembuatan LK nanti dari saldo buku besar, Pak. Pertanyaan kami, apakah nanti tidak menjadi kendala dalam pembuatan laporan keuangan kami seperti sudah disampaikan oleh Bapak Inspektur kemarin. Kita semua mengusahakan untuk laporan keuangan di awal tahun, karena di situ muncul nilai anggaran untuk BLUD, namun di realisasinya tidak ada. Kira-kira solusinya seperti bagaimana untuk saldo buku besarnya nanti, Pak. Kemudian untuk laporan keuangan konsolidasinya, karena kami membuat laporan keuangan untuk BLUD, kemudian laporan keuangan dari sumber dana APBD tersendiri, kemudian dikonsolidasikan antara BLUD dan APBD. Kalau tahun lalu dari bidang akuntansi sudah sangat membantu sekali karena kami menggunakan SINDA, semua data transaksi APBD, LO, LRA, neraca, LBS semua sudah diserahkan dari SINDA. Kemudian untuk BLUD-nya, Pak Ari dari akuntansi sudah membantu dengan adanya waktu itu SINDA FMIS juga untuk BLUD, sehingga kami bisa mendownload laporan-laporan yang tadi itu, Pak, LK pokok itu, sehingga bisa dilihat masing-masing neraca dari APBD, kemudian neraca dari BLUD, termasuk saldo buku besar masing-masing dan juga konsolidasinya. Yang jadi pertanyaan kami untuk LK kami tahun 2024 ini yang akan dibuat tahun 2025, kira-kira kalau teknisnya seperti itu nanti seperti bagaimana, Pak? Karena di dalam SIPD untuk belanja daripada BLUD realisasinya belum dimasukkan untuk saldo buku besarnya, sehingga menjadi LK nanti seperti bagaimana, Pak? Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Mungkin bisa diberikan pencerahan. Terima kasih, Pak. Terkait pendapatan brut ya, memang rumah sakit sudah sebagian mengikuti STBP ya. Kenapa realisasinya masih nol? Itu memang karena belum di jurnal posting. Tetapi kemarin Ibu jelaskan terkait pendapat brut, nanti mekanismenya ada lewat jurnal umum. Nanti secara teknis saya punya Pak Menteri Akuntansi itu nanti yang selesai. Nanti bisa koordinasi sama saya. Iya, Itu ya, Pak. Iya, Pak. Kemarin juga kami sudah dengar penjelasan dari Bapak dan Ibu terkait dengan untuk pendapatan ini untuk belanjanya, Pak, untuk realisasi belanjanya BLUD. Kalau kemarin kan dijelaskan pendapatan, yang kami maksudkan untuk realisasi belanjanya. Terima kasih, Pak. Kalau tidak salah ya, itu pasti pakai inputnya di jurnal transaksi non anggaran, begitu ya Mas Ari ya? Belanja brut nanti kan masuk mekanisme kan itu di jurnal transaksi non anggaran ya? Belum ada Bu? Oh, coba Ibu Nur kasih pencerahan dulu terkait jurnal transaksi non anggaran. Ya, untuk kemarin sempat kita bahas ya, Pak, untuk realisasi semuanya dicatat pada transaksi non anggaran. Hanya mungkin kalau unit kan berarti kalau tidak punya fungsi akuntansi SKPD berarti oleh PPK-nya. Sudah ada PPK-nya atau belum? Atau sudah ada fungsi akuntansinya atau belum? Ya. Untuk otorisasi dia di rumah sakit. Ya, di dinkesnya. Dibuka ruang untuk mereka.
Maksudnya PPK unit. Itu gini Bu. Selama ini kan contoh kalau di rumah sakit itu ada input itu kalau pendapatannya itu kan verifikasinya kan kembali ke dinas ya, contoh ya. Iya. Otorisasinya nanti baru ke rumah sakit ya. Kalau terkait belanja tadi yang nantinya ikut menu-menu apa user PPK ya? Bapak pakai bendaharanya OBK atau BPP? Pembantu ya. BPP. BPP. Kalau BPP ya pakai PPK dinas ya. Hidup. Untuk approve atau posting jurnalnya. Tapi selama ini pendapatan itu belum pernah diikut ya? Mas Ari, pendapat belanja belut? Belum pernah. Karena teman-teman yang punya PPK unit itu biasanya dikhususkan untuk teman-teman kalau pakai bendahara ini juga OBK. Kalau misalnya pakai BPP, ketika transaksi perlu verifikasi PPK pun tetap naiknya ke induknya, Dinkes. Ya. Secara teknis Mas Ari nggak ada masalah tuh? Secara teknis sih sepertinya nggak ada masalah, Pak. Hanya kami sementara ini kan masih fokus di pendapatannya APBD. Untuk belut memang kami sudah siapkan metode, karena belut ini kan kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan metodenya saya ikut sekali dalam setahun untuk belanjanya, karena yang pertama dia nggak ada anggarannya, jadi dia harus pakai menu jurnal umum. Kalau di sini kan udah ada jurnal transaksi non anggaran di bagian BLUD. Nanti teknisnya kami diskusikan dengan teman-teman di BLUD apakah mau per bulan atau sekali setahun kayak gitu. Cuman permasalahannya kembali Pak, akunnya harus pakai PPK Dinas Kesehatan. Ini yang mesti didiskusikan dengan teman-teman Dinas Kesehatan. Berarti ketika BLUD konsultasi ke bidang akuntansi harus ditemani orang-orang Dinkes. Terima kasih Pak. Berarti solusinya nih antara pihak rumah sakit sama PPK Dinkes harus duduk sama-sama ya? Iya benar. Karena seolah dikesan PPK unit di rumah sakit, kayaknya fungsinya sedikit ditertibkan. Ya dia mau memverifikasi kan nggak bisa kan? Nah, mungkin Dan bisa. kecuali kalau teman-teman, saya agak lupa ya. Kalau PPK unit, Bapak karena tadi ceritanya pakai BPP untuk rumah sakitnya ya, berarti belum pakai unit khusus, sehingga mau tidak mau larinya tetap akan ke unitnya Pak, ke bukan unit, SKPD induknya. Karena yang punya SK juga biasanya kalau misalnya teman-teman di SKPD tidak punya fungsi akuntansi SKPD, pasti yang punya wewenang itu yang masuk ke dalam akal hanya PPK-nya saja. Tapi kalau pakai belanja unit khusus, punya kewenangan bisa. Saya agak lupa, tapi nanti boleh dicoba. Ya, berarti nanti solusinya mungkin kita duduk bersama dengan teman-teman Dinkes ini. PPK ini siapa di Dinkes? Kayaknya operatornya Mas Yuda ya, Pak Yuda ya. Iya. Mana saya berharap dia ikut di sini, tapi ternyata dia nggak datang juga. Oke, begitu ya sementara. Yang lain? Jote pembiayaan aman, nggak ada masalah? Ya. Coba teman-teman cek di akunnya masing-masing PPK atau bendahara. Sekiranya ada memang data yang memang agak trouble, mau Ibu Nur masih di sini, bisa di. Ini mungkin saya mau ngasih contoh ngecek RRA ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba pakai Badan Keuangan, ternyata masih belum balance. Nanti kita coba cek di transaksinya, nanti harus dicek lagi per masing-masing. Nah ini kita contoh di Dispora ya Bapak Ibu. Dispora kalau kita cek di LLA, di LPJ fungsional sampai dengan November ini sudah ada transaksi senilai 73 M ya. Kemudian kalau kita lihat di LRA, di sini baru tercatat 70
Ini ya jumlah belanjanya di sini. Kemudian kalau kita lihat di posting jurnal, kelihatan ya nilai LPJ fungsional masih lebih besar dibandingkan dengan yang di LRA-nya, sehingga di sini kalau kita cek di postingan masih ada yang belum terposting. Jadi Bapak Ibu pastikan LPJ fungsional pada ini total pengeluaran di bulan terakhir. Kalau per bulan berarti uploadnya pun harus per bulan ya filternya. Kalau misalnya sampai November berarti lihat di jumlah pengeluaran di bulan terakhir bandingkan dengan nilai pada LRA-nya. Kalau misalnya sama aman. Kalau misalnya jumlah LRA-nya kurang dari nilai LPJ fungsionalnya berarti ada beberapa jurnal yang belum diposting. Kemudian kalau misalnya berlebih, nah itu jadi problem, bisa jadi karena kejadian kemarin Pak misalnya ada jurnal double dan seterusnya, nanti perlu dilihat lagi. Itu ya. Tahap pertamanya itu dulu. Jadi saya garis bawahi, ingatkan lagi nanti tolong Bapak Ibu cek bahwa pastikan saldo BKU dia harus sama pada neraca pada sisi kas di bendara pengeluaran. Kalau ada selisih nanti cek apakah ada TPP yang belum diposting atau belum apa, seperti itu masalah. Yang kedua, pastikan juga total pengeluaran pada LRA dia harus sama dengan total pengeluaran pada laporan fungsional, gitu ya. Ibu nanti coba teman-teman cek itu, nanti dituasi kalau memang ada masalah nanti mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki. Atau boleh izin saya memberikan contoh ya, untuk ada beberapa daerah yang sudah balance kebetulan. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Di sini untuk LRA-nya ini sebentar, kok ditaruh ini apa? Bagian utara. Sebentar, kayaknya harus lupa dulu. Mudah-mudahan masih balance nih ya. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu bahwa nilai belanjanya 2M170. Kemudian kalau kita perhatikan pada LRA-nya di jumlah pengeluaran sampai bulan November juga 2170. Jadi harus balance. Kalau misalnya tidak, perhatikan apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil LRA-nya berarti masih ada belanja yang belum di-approve. Kalau misalnya ada pendapatan juga yang belum di-approve gitu ya. Kemudian nanti perhatikan juga kalau misalnya dia ternyata LRA-nya lebih besar, coba dicek bagian mana yang selisih realisasinya. Karena kan nanti bisa dicek ya di buku besar atau di buku jurnal, Bapak Ibu boleh cek per kode rekening belanja yang mana yang realisasinya tidak cocok dengan yang dicantumkan pada LPJ fungsional. Kemudian yang berikutnya berarti Bapak Ibu harus ngecek si persamaan neracanya sudah balance atau tidak. Gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau coba lihat, kita coba cek bareng-bareng. John sama Ibu, saya mau konfirmasi terkait dengan fitur data integrasi SIKD. Bisa dijelaskan poin per poinnya? Lanjut ya. Menu ya, namanya data integrasi SIKD. Ini untuk saat ini Pak baru bisa digunakan 2 ya, untuk data DTH, RTH dan data jurnalnya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau biasanya teman-teman yang tidak pakai akadnya SIPD, laporan ke teman-teman DJPK dilaporkannya secara manual. Jadi Bapak Ibu buat dokumennya secara manual, baru diupload datanya ke sana.
Tapi kalau lewat SIPD, Bapak Ibu nanti ingin mengirimkan data untuk disinkronkan dengan SIKD-nya, maka hanya cukup di sini untuk update data saja untuk DTH-RTH. Jadi secara otomatis nanti untuk laporan bulanannya, karena misalnya sekarang itu November, berarti datanya kalau untuk bulan yang terakhir akan otomatis update. Setiap kali ada yang baru update, setiap kali yang baru update. Tapi untuk bulan-bulan sebelumnya, andai kata misalnya kan kadang-kadang teman-teman ada yang ketinggalan ya, atau misalnya ada hapus dokumen di bulan sebelumnya, ada yang belum masuk, maka bulan yang sebelumnya wajib diupdate lagi datanya. Supaya apa? Supaya data yang masuk ke DJPK sama dengan nilai yang Bapak Ibu catat pada SIPD. Kemudian yang kedua ada namanya data jurnal. Kalau data jurnal berarti ini akan cerita soal seluruh data jurnal yang Bapak Ibu bentuk di akhlak di SIPD. Ini fungsinya ada dua yang harus di klik gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah otorisasi, yang kedua adalah update. Itu juga sama. Yang update otomatis hanya bulan terakhir saja. Kalau ada perbaikan misalnya di bulan yang sebelumnya, maka tombol otorisasi dan update-nya harus diklik manual, gitu ya, supaya datanya link. Nah ini data Bapak Ibu ketika misalnya nanti di teman-teman di pusat akan bilang gini, Bapak Ibu daerah provinsi Papua sekarang status SIPD-nya masih pengguna misalnya, atau sudah turun nih hanya merekam saja, atau ada beberapa daerah yang belum menggunakan dianggapnya karena realisasinya SIPD-nya masih kecil. Nah yang teman-teman di eksekutif lihat di level eksekutif gitu ya, misalnya teman-teman di Setengah PK, kemudian BPK, kemudian Kemenq adalah hasil realisasi Bapak Ibu pada 3 modul di SIPD. Yang pertama adalah perencanaan penganggaran, yang kedua adalah penata usaha, yang ketiga adalah akhlak. Sehingga kesatuan dari 3 modul ini yang akhirnya Bapak Ibu semua bisa integrasikan dengan SIKD pada modul akhlak ini. Sehingga teman-teman di pusat nanti akan cerita kalau realisasi pada DJPK lebih besar, melampaui jauh gitu ya, misalnya di DJPK Bapak Ibu realisasinya sudah 90%, ternyata dilihat di SIPD realisasinya baru 60%, berarti ada gap sebesar 30%. Berarti Bapak Ibu masih ketinggalan nih realisasi di SIPD. Tapi kemudian misalnya dari teman-teman daerah ada yang protes, Bu tapi saya menggunakan SIPD, kita di realisasi di SIPD bahkan jauh lebih besar, misalnya 92 dibandingkan dengan SIKD. Tetapi setelah kami cek ternyata belum menggunakan akhlak sepenuhnya. Sehingga tentu saja nilai yang tercantum pada DJPK dengan yang Bapak Ibu menggunakan SIPD pada dashboard eksekutif pasti hasilnya berbeda. Bapak Ibu sudah pernah lihat dashboard eksekutif seperti apa? Belum? Kita coba buka ya. Tapi karena datanya akunnya rada kredensial, nanti teman-teman daerah akan dikasih aksesnya tapi untuk level kepala daerahnya. Di tahun 2025 nanti mungkin akan dibagikan, tapi di tahun 2024 masih penyempurnaan. Kita coba masuk ya. Kalau kita cek pada realisasi, nah, Provinsi Papua realisasi di SIPD-nya untuk pendapatan 54% dan belanjanya 67,89%. Kalau kita bandingkan dengan yang ada pada DJPK, Provinsi Papua, kita coba hari ini ya, siapa tahu ada update. Realisasinya pendapatannya sudah sama nih, 54,62% kalau dibandingkan dengan SIPD. Jumlah pendapatannya 1,496, sudah sama ya. Kemudian pada belanja daerah 67,89, di SIPD 67,89 dengan nilai 2,043, sudah sama. Nah ini Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu akan selalu evaluasi dengan teman-teman di level eksekutif. Nanti teman-teman BPK,
kemudian Seranas PK, teman-teman Kementerian Keuangan akan melihat dashboard ini nanti. Teman-teman dari kepala daerah pun nanti ketika misalnya sudah diberikan akses pun bisa melihat teman-teman realisasi penyerapan dananya seperti apa. Kemudian di sini di dashboard eksekutif pun kalau Bapak Ibu realisasinya sudah utuh gitu ya, nanti bahkan bisa melihat data-data stuntingnya seluruh Indonesia atau bahkan seprovinsi Papua gitu ya. Kalau kita cek di sini, nggak tahu kalau kita lihat detailnya. Nah, anggaran stunting Bapak Ibu sudah ada 148 M, tapi realisasinya baru 37. Jadi teman-teman dari level eksekutif kemudian kepala-kepala daerah nanti level-level tertentu akan mendapatkan akses ke sini. Jadi itu yang kita bilang nanti SIPD itu nanti akan jadi bank datanya Bapak Ibu semua. Mau cari apapun terkait data daerah ada di sini, ya, terkait isu-isu yang sifatnya nasional. Gitu. Sudah menjawab, Pak? Siap. Intinya nanti teman-teman pemakaian SIPD itu harus 100% tuh karena nanti seluruh data yang masuk ke kami itu akan jadi data yang dipakai oleh level-level atas untuk menentukan kebijakan, terutama terkait kesejahteraan masyarakatnya tentu saja. Silakan. Tadi kan datanya antara DJPK dengan SIPD udah sama. Ya. Pendapatan 50 berapa kan? 54. Nah, data LRA di upload di per hari ini kami sampai 30 November itu udah 66,8% pendapatan. Ya. Itu selisihnya di mana ya? Bisa jadi Bapak belum update atau yang tadi yang integrasi di SIKD-nya sudah Kemarin diupdate? sudah kami update. Sudah diupdate? Iya. Oke. LRA-nya 60%. Iya, 66,8%. Oke. Tapi tadi kita belum melihat ya, ada selisih tidak pas ketika LRA ternyata ada misalnya jurnal double atau transaksi-transaksi yang TBP double yang seharusnya tidak tercatat sebagai realisasi tapi dicatat sebagai realisasi. Nah, ini yang saya sementara baru ngecek LRA sampai April sih terkait yang double dan tidaknya. Siap. Ya itu takutnya kami di sini udah lihat 66. Tahu laporan dari DJPK sampai ke pimpinan ternyata masih 50. Ini yang kami biasa nggak tahu mau jawabnya gimana. Mungkin antara April ke sana masih ada jurnal double atau tidak. Sementara mungkin identifikasinya jurnal double atau bukan. Ada juga biasanya Pak cerita dari teman-teman yang membentuk jurnal umum. Ada beberapa yang tidak update ke data DJPK-nya, itu juga bisa. Nanti Bapak ke DJPK punya akun kan Pak ya? Untuk bisa lihat ada akunnya. Nanti boleh dicek LRA-nya sama nggak atau ada yang nggak ngalir gitu. Tapi pertama-tama yang harus dicek adalah LRA-nya dulu. Kalau sudah betul baru Bapak boleh ngecek ke yang DJPK-nya. Dalam artian Bu, yang tadi angka dari SIPD itu berarti angka penatausannya Bu ya? Betul, angka penatausannya yang ngalir ya? ke akhlak dan sudah menjadi LRA. Kan yang diintegrasikan tuh harusnya yang sudah jadi LRA. Dalam artian identifikasi sementaranya kemungkinan jembatan jurnalnya yang Betul. Ya. Oke, nanti kami cek. Siap. Terima kasih. Kita semua, nama budaya salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Kabid Akuntansi, Pak John, kami hormati Pak Irfo, Pak Kabid Perben, dan Bapak Ibu yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi mohon izin, saya dari kemarin sebetulnya ada di lantai ini selama Mbak Nur mengisi di dalam ruangan ini. Cuman kemarin Pak Wamen bergeser, kami ikut bergeser sebentar, tapi kami kembali lagi memantau Bapak Ibu. Nah tadi pagi pun kami dari pagi jam berapa tadi, jam 9:30 kami sudah di sini tapi di luar memantau kembali. Nah artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin saya mau tanya dulu. Selama 2024 ini menggunakan aplikasi yang namanya SIPD, betul?
Oke, ada aplikasi pendamping lainnya? Tidak ada? Aplikasi Excel gitu nggak pakai? Manual? Ada, tapi langsung direkam kembali. Nah ini yang hati-hati. Nggak, serius, jujur saja, kita mau cari solusi masalahnya. Saat ada yang manual, apakah Bapak Ibu memang betul ada yang manual menggunakan Excel? Jadi istilahnya tampilan formnya dibuat mirip di Excel lalu dicetak dibawa ke Badan Keuangan? Tidak? Kita cetaknya langsung di aplikasi. Oh, cetaknya di aplikasi. Oke, nah berarti satu masalah selesai, tidak ada yang manual. Oke ya. Nah, yang manual dalam benak Bapak Ibu berarti adalah masih pembayaran tunai, jangan-jangan. Masih adakah pembayaran tunai? Masih? Tidak semua transfer lewat bank? Enggak ya, oke. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah masihkah ada Bapak Ibu menggunakan metode ngutang? Ada nggak? Metode ngutang tuh maksudnya gini. Saya pokoknya perjalanan dinas dulu, saya bayar ATK dulu, baru saya melakukan pencairan lewat mekanisme TU. Ada tidak? Ayo jujur sama kami. Ada tidak? Karena nanti akan kelihatan kalau Bapak Ibu tidak jujur adalah dari BKU bulanannya menjadi saldonya banyak yang minus. Contoh tadi yang sudah diskusi di luar itu ada Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD SP2DTU-nya cair di bulan Juni, tapi TBP-nya dimasukin di bulan Februari. Itu yang kami maksud metode ngutang. Pokoknya belanja dulu, duitnya nanti. Atau duitnya duitnya sekarang, tapi pertanggungjawabannya dulu yang dimasukin ke dalam pertanggungjawaban. Ada nggak Bapak Ibu? Kira-kira? Mungkin rata-rata sih, artinya gini, ya mungkin karena pamannya belum utuh. SP2D cair 10, tanggal 10. Ternyata ada publikasi tanggal 2. Inputnya nanti TPP tanggal 2, itu yang kadang jadi BKU kan seperti itu. Iya. Sebenarnya uang sudah ada. Cuman teknis penginputan tanggal TPP-nya aja, karena kwitansi terima TPP tanggalnya tanggal 2, diinput tanggal 2, padahal SP2D-nya tanggal 10. Rata-rata seperti itu ya, kenapa BKU minus ya? Jadi input TPP-nya tanggalnya mundur setelah tanggal SP2D. Nah itu. Artiannya kan Bapak Ibu menginputnya melalui melihat tanggal di kwitansi kan? Ya. Tapi sebenarnya duitnya udah ada belum? Belum. Makanya saya bilang pakai metode ngutang dia. Yang harusnya Bapak Ibu tetap kapan SP2DTU-nya cair, disitulah Bapak Ibu baru boleh belanja. Berarti jangan memasukkan tanggal kwitansi, tapi tanggal Bapak Ibu input. Nah, ini pemahaman yang perlu harus kita samakan. Jadi kita tidak harus menginput berdasarkan tanggal, tapi inputlah syukur-syukur walaupun SP2D tanggal hari ini, Ibu ngambil waktu banknya besok, minimal tanggal besok. Gitu ya Pak? Ya. Atau minimal hari ini lah. Hari ini cair, masukin tanggalnya hari ini. Jangan misalkan 10 Juni. Bapak Ibu berarti masukin tanggal TBP-nya minimal tanggal 10 Juni. Tidak boleh tanggal 9 Juni, 1 Juni, 10 Mei. Walaupun kwitansinya 10 Mei. Walaupun kwitansinya 10 Mei. Paling kalau mau biar gampang rekodnya, di keterangannya dikasih tambahan. Pembayaran ABCD atas kwitansi tanggal sekian. Harusnya. Berarti ini kayaknya Pak Jan salah Pak Irfo nih. Pak Irfo salah mengundang narasumber dulu di awal-awal. Perasaan nggak pernah. Oke ya, deal ya, sebentar ya. Sekarang atas kondisi ini, mungkin Pak Kabit Perkel ambil keputusan saja. Saya nggak bisa keputusan di sisi.
terhadap yang minus-minus itu tadi Pak Jadwal juga kasih tawarkan kita mau apa itu. Maka saya bilang sudah, nanti kali ranahnya masih ranah penatausahaan, biar Pak Kabid Perben yang mengambil keputusan. Gimana Pak Irfan? Kita mau pukul di akhir tahun atau mau pukul tetap per bulan? Saya menawarkan diri lah kali ini, karena ini Bapak Ibu akan menjadi atau menambah pekerjaan kembali. Bapak Ibu harus merekod ulang per bulannya. Walaupun kalau kami masih meyakini pemeriksaan BPK nanti melihatnya bukan per bulan tapi hanya di ujung tahun. Kami masih meyakini seperti itu. Silakan Pak Kabid. Iya, bagaimana? Disesuaikan saja ya setelah tanggal TBP. Setelah tanggal SP2 di TU terbit. Sudah oke? Pak Januar, di antara dua opsi tadi, apakah kita kondisikan dari awal atau kayak tahu? Dampaknya apa, kalau ada dampaknya seperti apa? Ya, biar teman-teman juga ngerti dulu. Oh, oke. Dampaknya adalah tidak sesuai dengan angka di rekening koran SKPD-nya masing-masing. Itu yang pertama. Kalau BPK memeriksa per bulan transaksinya, karena kalau di APBN kami per bulan kita. Di APBN itu pemeriksaannya adalah per bulan. Jadi artinya setiap bulan kami harus tutup buku. Kalau APBN. Tapi kalau APBD kami masih memahaminya adalah hanya di ujung tahun. Berarti di 31 Desember yang dilihat ada uang nyangkut di bendahara nggak? Kalau APBD kami masih memahaminya seperti itu. Tapi kekhawatiran kami karena BPK sudah mulai tahu se-Indonesia menggunakan SIPD, takutnya menggunakan pemeriksaannya adalah menggunakan pemeriksaan metode APBN. Jadinya per bulan, di mana kami selalu dicek rekon uangnya antara bank dengan di brankas dan yang dipegang oleh bendahara itu ada berapa. Kekhawatiran kami di sana Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang pada akhirnya sebetulnya per tanggal 31 Desember 2024 nanti BKU tidak akan ada yang minus, walaupun ada kemungkinan tapi sangat kecil, yaitu kalau Bapak Ibu tidak jeli saat membuat LPJ pertanggungjawaban atas penggunaan uang UPGU TU-nya. Ini kayaknya kejadian di Serda, di bendahara Serda. Nah, apa dampaknya kalau kita mau benerin per bulan? Dampaknya adalah Bapak Ibu harus merekod ulang. Akuntansi akan berdampak karena antara tanggal penatausahaan dan akuntansi itu berdiri masing-masing secara sistem. Jadi kalau di penatausahaannya dilakukan perubahan tanggal, di akuntansinya sebetulnya bisa mandiri, tapi bidang akuntansi bekerja ekstra. Sama kemarin saat kita melakukan cleansing data, harus unapprove dulu semuanya, unposting semua, posting ulang. Walaupun di bidang akuntansi melakukan itu hanya setengah jam ya kemarin Pak Jun ya, sejam lah ya, tapi mengerahkan 30 orangnya. Nah itu dampaknya. Tapi kalau ini tidak dirubah, kekhawatiran kami dampaknya adalah di pemeriksaan BPK. Saya kembalikan ke teman-teman PMK. Oke, Pak Janus, saya di sini. Coba Pak Mantri, satunya Pak Menteri, Pak. Menteri Akuntansi, Mas. Coba Pak Mantri berpendapat dulu. Sebelum Pak Kabid Perben nanti. Oh, sekali. Itu Pak Mantri. Gimana Bang Ari? Ya Bang Ari. Mas Ari, bidang akuntansi. Ya, izin Pak. Sebenarnya berdasarkan pemantauan kami, kasus kas minus ini yang dipermasalahkan oleh setiap OPD berawal pada tidak update-nya teman-teman inspektorat pada saat memeriksa kas masih berpedoman pada aplikasi lama, gitu. Jadi nggak update terkait perkembangan SIPD. Jadi masih berpedoman pada posisi penatausahaan yang lama.
Jadi teman-teman di OPD dipersulit untuk mengeluarkan berita acara rekor kas. Ini yang jadi dipermasalahkan. Jadi semua permasalahkan kas minus. Seandainya tidak, pasti hal ini nggak akan naik. Yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait pembersihan data, kami sarankan kembali ke teman-teman OPD. Yang penting teman-teman OPD mau approve semua dulu, dan ketika selesai diperbaiki terus dia approve lagi. Yang mau approve badan keuangan. Oh iya, masalahnya akuntansi nge-approve-nya baru di SKPD lagi. Benar-benar yang approve akuntansi ya. Ya itu ya, memang kerja berat lumayan itu Pak. Persoalannya kita terlepas dari itu, kita semua masuk Desember ini Mas Adi ya. Nah itu maksudnya kita yang penting. Makanya di antara dua opsi tadi, kalau memang tidak punya dampak, dan kita pilih mana yang lebih efektif buat kita. Gitu ya Pak ya, pertimbangannya kan itu. Kami ngikutin aja. Iya, masing-masing punya dampak sih Pak, itu yang tadi. Kalau kami melihat sih sepanjang karena ada perbedaan juga antara pengakuan pengeluaran kas di TO itu yang akan membuat kas di buku pembantu dan kas tunai antara bank yang akan selisih itu tidak akan bisa menjadi tolak ukur pemeriksaan dari yang memeriksa manapun, itu nggak akan bisa. Jadi untuk pendapat kami, kas minus itu nggak bermasalah selama di 31 Desember dia pas. Itu Pak. Terima kasih. Nah, sekarang bola ke Pak Kabid Korban. Ini bukan bola-bolaan saja. Tidak. Tadi Pak Yanwar bilang itu perlu di-unposting. Ya. Itu dari teman-teman. Kalau kami, prinsip kami, ketika sudah penihilan maka itu akan terdorong ke akhlak. Iya, kalau sudah penihilan. Nah, kita berdua sepakat aja, saya dan Pak John. Artinya, nah kalau kita lempar lagi ke SKPD ini sudah bulan Desember. Nah, nanti ketika Januari ini ada minus, akuntansi berteriak ke Perben lagi. Ini saya tidak suka begitu. Kita sepakat aja kalau memang dibenerin aja gitu. Nanti teman-teman di Pak Yanwar siap membantu kami untuk dibenarin biar yang tidak minus, tinggal teman-teman di SKPD memantau gitu BKU-nya. Kita memantau BKU-nya. Intinya begini, ada TU misalnya yang tadi di DPR dia terbit bulan Juli tapi TBP-nya dia hantam dari bulan Februari. Nah itulah yang mau dibenerin ini tanggal di TBP itu setelah bulan Juni gitu, SP2D TU terbit gitu. Oke. Gini, saya ambil alih boleh nggak? Ya. Sebenarnya simpel. Kita jangan membuat ini menjadi sulit dan berpikir akan siapa yang salah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu cukup pantau BKU-nya dengan rekening korannya per bulan. Apakah minus atau tidak? Kalau memang minus, tolong dibikin rekapan gampang kok. SKPD Serda, misalkan bendahara A, bendahara B, bendahara pembantu C, kan gitu ya di Serda. Ya. Kalau yang kebetulan hanya satu bendahara itu lebih gampang lagi. Jadi gini aja, coba Bapak Ibu rekap, bikin di Excel itu, misalkan bendahara A bulan Januari sampai November. Sekarang ini November, sampai November dikasih rekening koran kami sekian, tapi BKU kami minus. Pastilah kami akan langsung merubah tanggal TBP-nya dan akuntansinya nggak perlu di-unposting, kami akan sesuaikan, kami bantu. Sebetulnya ini bukan hanya di SIPD, dulu di aplikasi yang lama Bapak Ibu pakai apa sih yang lama? Simda, itu juga sama. Cuman Bapak Ibu tidak tahu saja kejadiannya seperti apa. Pokoknya ngadu ke keuangan, keuangan beresin. Perbedaannya sekarang, teman-teman keuangan nggak bisa ngeberesin, harus konsultasi ke kita. Ini yang jadi kendala. Kecuali ada beberapa yang bisa diselesaikan di keuangan, tapi ada beberapa yang memang harus ke Kemendagri. Karena sifatnya sekarang sudah tersentral di Kemendagri. Nah, jadi kalau berkenan kita rapihin per bulan,
tapi minta bantuan dari Bapak Ibu, tolong direkon per rekening korannya. Antara Perpendaan Akuntansi nanti konsultasinya ke kami ke Kemendagri. Kita ambil solusi itu aja Pak Jan. Ya nggak? Kita jangan saling melempar, betul kata Pak Irfo, lebih baik kita cari solusi. Nah, catatan saya selanjutnya mohon izin. Di sini Bapak Ibu rata-rata para PA bukan sih? Bukan. PA itu adalah pengguna anggaran. Ya kan, itu mimpi kita semua orang. Suatu saat kita akan menjadi pengguna anggaran. Tapi yang dimaksud saya PA di sini adalah penguasa akun. Iya bukan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu ini operator, bendahara, begitu ya? Hanya bermain di perbendaharaan atau jangan-jangan main di anggaran juga? Jangan-jangan nih Bapak Ibu yang rencanain, Bapak Ibu juga yang cairin? Ada juga? Enggak, saya titip pesen. Jangan sampai tahun depan Pak Irfo di bulan Februari sudah ke kantor dengan alasan gaji minus. Betul? Mana Pak Ibu sekarang? Iya. Yang kejadian sekarang mana? Dinas Kesehatan sama di Senayan. Nah, mana orangnya nih, bendaharanya? Sudah melarikan diri ya? Jadi artinya gini, Pak Irfo itu tahun ini sudah 3-4 kali ke Kemendagri karena gajinya Bapak Ibu ternyata dianggarkan ada yang hanya 5 bulan. Ya Pak Irfo kemarin ya? Ada yang anggarin hanya 6 bulan, ada yang 8 bulan. Nah ini kejadian terakhir 2 SKPD bermasalah, nggak bisa gajian. Bukan karena nggak bisa gajian, tapi Bapak Ibu nganggarinnya kurang. Nah tolong disampaikan ke Kasubag programnya, Kasubag apa sih namanya? Kasubag program, tolong dong anggarkan gaji kami dalam konteks 14 kode rekening. Kalau di Papua 14 kode rekening sampai tunjangan khusus Papua, tolong anggarkan sebanyak kebutuhan pegawai kita kali 14 bulan. Jangan hanya dikali 4 bulan, 3 bulan dengan asumsi yang penting saya banyak kegiatan. Nanti tinggal geser. Makanya Pak Yani saja sampai ngundurin diri, dia sampai pensiun dini, saking sakit kepalanya ngurusin Bapak Ibu di SKPD. Nah, tolong anggarkan sebanyak 14 bulan khusus gaji dan TPP. Tambah lagi listrik, air, telepon, internet yang kita kenal dengan istilah tali. Jadi belanja wajib mengikat, Bapak Ibu harus anggarkan sebanyak 14 bulan. Kalau apalagi bisa ditambah lagi dengan perhitungan akres 2,5%. Jadi udah ketemu 14 bulan, kali lagi 2,5%. Khawatir ada yang naik pangkat golongan, ada yang masuk tambahan pegawai. Karena implikasinya bukan di Pak John, tapi implikasinya di Pak Irfo, di perbendaharaan, dan implikasi pasti di Bapak Ibu di SKPD yang nggak bisa gajian. Itu catatan pertama. Untuk di tahun pertama Bapak Ibu menggunakan SIPD, biar 2025 Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan SIPD. Terus yang kedua, yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu adalah jangan pernah membelanjakan yang belum ada uangnya. Berani nggak? Kan kejadian di Papua sekarang berarti mencerminkan Bapak Ibu udah belanja, tapi sebetulnya belum ada uang yang bersumber dari APBD-nya Bapak Ibu. Atau gampangnya Bapak Ibu pasti tambal sulam. Tambal sulam itu maksudnya begini, di bulan Januari Bapak Ibu dapat uang UP, angkanya luar biasa fantastis, misalkan 1M. Bapak Ibu lah belanja kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C di bulan Januari, tapi pertanggungjawabannya bukan lewat uang UP, tapi dibelokin menjadi uang TU. Di mana TU-nya nanti baru cair di bulan Maret. Kan itu ngutang atau tambal sulam. Nah itu jangan Bapak Ibu lakukan lagi. Kalaupun pada akhirnya Bapak Ibu terpaksa melakukan itu, yang perlu Bapak Ibu lakukan, jangan memasukkan tanggal kwitansi, tapi memasukkan tanggal sesuai sebetulnya kapan uang itu dikasihkan kepada si penerima. Bisa jadi loh kwitansi 2 Januari tapi uangnya baru dikasih tanggal 20 Maret. Bisa jadi. Jadi prinsipnya lihat kapan saya dapat uang
TU-nya atau UP-nya atau GU-nya, disitulah baru kita transaksikan di dalam sistem. Bisa nggak kira-kira? Sebetulnya mau tunai mau non tunai sama saja, tapi hati-hati di sana. Paling kalau catatan saya itu Pak Jon, melihat kondisi di akhir Desember seperti ini, karena jangan sampai Papua ini kan tetap ya menjadi corong, menjadi cermin seperti Pak Wamen kemarin. Pak Wamen dapat perintah untuk mengkhususkan ke wilayah Papua. Jadi kalau nanti gara-gara SIPD Bapak Ibu jadi WDP atau bahkan jadi disclaimer kan menjadi sorotan. Walaupun sebenarnya bukan gara-gara SIPD Bapak Ibu akhirnya turun opini BPK-nya dari WTP ke WDP, tapi gara-gara temuan yang sangat berarti. Tapi kalau dengar tadi Pak Ari ya, Inspektorat mengeluarkan berita acara ada saldo minus tadi ya. Mana lagi nih? Ya, Inspektorat yang mengeluarkan berita acara itu ya. Ini Pak, permasalahan saldo minus Per bulan. Nah itu. Makanya tadi Pak Jon, Pak Irfo, saya mohon izin, lebih baik kita rapihin per bulan saja. Tapi akuntansi tidak perlu melakukan unposting, nanti kami yang menyesuaikan. Nah itu yang pas. Karena kalau kita unposting itu satu PD-nya bisa ribuan. Iya. Kalau pendapatan kan masih oke, kita cepat kan nggak terlalu banyak. Kita hanya ya nggak 1 jam beres kita. Saya kalau belanja saya nggak bisa bayangin itu. Ya udah Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau memang ada metode seperti itu ya nggak apa-apa. Cuma Tapi persoalannya perlu data apa yang harus teman-teman siapkan. Nah, yang diperlukan adalah datanya. Bapak Ibu cukup butuh di Excel saja. Contoh, adakah di sini yang tidak punya bendahara pembantu? Siapa? SKPD-nya ada? Bendahara pembantu? Bapak di SKPD? Dinas Kebudayaan Nggak ada pembantu? tidak ada. Kalau tidak ada pembantu, berarti cukup nama bendaharanya siapa? NIP-nya berapa? Di bulan Januari sampai Desember di BKU saya berapa, saldo rekening koran saya berapa. Dah, Bapak Ibu bikin seperti itu aja. Nama bendara, NIP, langsung OPD perlu, ya perlu bertengkar kita. posisi PKU, Posisi PKU, rekening koran posisi rekening koran, SKPD. Oke, sama periode yang minus ya. per bulannya, Ya. per bulan benernya berapa? Jadi bikin bulan Januari, Februari, Maret, April terus sampai November. Bisa? Berarti kan kalau posisi juga posisi nilai rupiahnya Pak ya? Iya, Nilai kas rupiah, ya? rupiah di BKU kayak tadi mana? Bendahara Sekda mana tadi bendahara Sekda? Bendahara Sekda ya? Di BKU-nya 8M sekian. Tapi ternyata rekening korannya 1M. Bisa jadi kurang input. Tuh. Tapi kalau kayak di mana? Bu Ama mana? Bu Ama? Sertuan. Jaga laptop di luar. Oh jaga laptop. Di Sertuan itu di bulan apa? Mei. Di bulan Mei dia minus 600 juta. Padahal secara rekening koran katanya masih ada duit 2M. Nah ini yang Bapak Ibu bisa rekap nggak? Bisa bantu saya nggak dalam waktu sehari 2 hari ini? Cepet kok kalau itu kok. Pak Yanuar biar clear, untuk posisi PKU yang harus kita teman-teman informasikan posisi kas, Baru kartu bisa B, tunjukin nggak? Pak, Hah? biar Kita teman-teman tunjukin ya? Boleh? Boleh tunjukin nggak? Ya. Boleh, kita tunjukin ya? Ini bulan Januari, sebenarnya yang kami butuhkan adalah itu dia. Saldo TU, saldo UP, kan TU-nya ada 0 tuh Pak Jon? Ya. Saldo UP-nya berapa, tunai banknya nggak perlu. Itu total yang satu. Jadi yang 9188 itu ditambahin dengan saldo TU-nya 0, saldo UP-nya berapa. Tapi kan Bapak Ibu nggak akan tahu UP-nya berapa, TU-nya berapa. Total yang di rekening koran yang ditahuin adalah turun ke bawah tadi. Turun ke paling bawah dulu, terus bawah itu atas Mbak. Tapi nggak perlu dirinci ya, Pak, UP berapa, TU berapa, Nggak usah. totalnya ya. Ya, yang perlu Bapak Ibu hanya merinci yang angka naik atas sedikit. Laptop baru kali Pak ya? Oh, tangannya masih belum gercep dia laptop barunya dia. Atau jangan-jangan aset Papua itu Mbak?
Nah ini nih, angka yang 9188 yang sebelah kiri nih Pak Jan, yang bold. Ini ya. Atas. Sama-sama ya? Atas. Yang hitam. Nah, itu dia. Jadi nanti teman-teman menjelaskan posisi ini untuk tiap dan posisi rekening Koran tiap bulan harusnya sama. Harusnya. Ya. Harusnya sama. Yang susahnya pada akhirnya apakah Bapak Ibu bisa nyamain atau enggak? Kemungkinan di Papua nggak bisa sama. Kenapa nggak bisa sama? Karena tadi Bapak Ibu tambal sulam ada suruh pulang kita kan? Oh, oke. Jadi karena kenapa? Tadi Bapak Ibu belanja tidak sesuai uang peruntukannya. Pada akhirnya nggak akan ketemu sama rekening koran. Tapi nggak apa-apa, hanya untuk catatan benar minus atau tidak di bulan tersebut. Boleh begitu? Itu aja Pak Jon, enteng kok itu kok. Sore bisa dikirim itu. Tinggal direkap aja, bikin sheet di Excel-nya. Pak Jon, Pak Info ya. Dirapihin per bulan ya. Kalau nggak nanti teman-teman kirimnya ke Pak Irfo atau stafnya Pak Irfo biar di Jangan saya lagi Pak Coy. Kita dua Iya, masuk saya tidak maksud saya pekerjaannya anggaran gaji itu saya bantu mereka. ya maksudnya Tidak gini, boleh kayak Pak Irfo Bapak sudah Nah, sekarang kami akuntansi baru. Tidak, kita sama-sama itu loh. Oke, kita sepakat. Kita sepakat. Jadi begini aja, begini solusinya begini. Teman-teman cek di BKU minus, langsung bikin surat ke Pusdatin ke Kepala BPKD. Jangan ke Pusdatin lagi. Nggak perlu, oke, setuju. Aja kita. Kalau begitu kayak kami, Nah, itu maksud saya tadi. ke kami, WA ke saya, WA ke Pak Jon. Agar yang tidak, misalnya ada Pak Jon yang belum dapat, saya bisa share kita sama-sama. Pak Januar maunya masing-masing mobil dibeli sendiri atau direkap per BD semua? Direkap dong, jadi sama Excel aja. Makanya saya tanya, Pak, metodologinya kita seperti apa? Berarti kalau direkap harus ada satu pintu yang merekap itu kan? Ya. Itu tadi makanya saya tanya, yang merekap ini siapa? Itu yang kita tadi mau sepakatnya seperti apa? Makanya sepakat. Pak Info tujuan apa siapa untuk mereka? Tidak, teman-teman diakukan saja gitu. Karena kami jujur, kami minta tolong. Ya. Desember ini kami Pajan, Pak Info. Iya. Saya mau izin, kalau berkenan Pak Ari aja yang rekam. Karena ngeklik saya sama Pak Ari. Pak Menteri bagaimana sanggup? Sanggup. Udah sanggup Pak, sanggup. Iya. Sanggup nggak? Honornya jelas kok. Jelas, honornya jelas. Kalau sanggup nggak apa-apa. Jelas. Nah, kalau kayak gitu, kalau Pak Menteri sanggup, teman-teman membuat pop Excel ya, yang PDF ya, nanti kirim ke Pak Ari. Paling lambat kapan? Nggak buka Excel. Hah? Paling lambat kapan? Nggak apa-apa, 1 Januari 2025 nggak apa-apa kok. Ya enggak, sekarang aja. Teman-teman posanya kan banyak nggak bawa data juga kan? Iya. Tidak apa, kalau yang itu nanti saya langsung buang di grup bendahara aja biar mereka langsung siapkan gitu Pak Jon, biar segera didengarin toh. Terus sama ini Pak Yanwar, nanti Pak saya sudah diskusi dengan Pak Yanwar di luar, teman-teman yang ada salah pembebanan reklas gitu, nanti tolong menyurat resmi ke BPKD yang salah di mana, yang harus dibenarin di mana begitu. Pak, setengah kamar aja ya. Oke, sip. Nanti begitu ya. Terus yang terkait ini udah bisa tuh Pak. Jadi kita sepakat yang untuk yang itu di. Oke. Kalau rekas nanti langsung ke Pak Januar. Udah pokoknya. Jadi prinsipnya begitu. Kita paling batas dulu Pak Yan, karena teman-teman ini kan nggak bawa data ini. Kalau BK mungkin bisa lihat dari sistem ya. Cuma rekening koran ini kan tidak ada.
Oh ini tambahin. Ini teman-teman tolong di garing deh. Garing deh. Apa totalnya? Saldo B garing gitu. Ini lu user 50 garing 50. Jadi maksudnya bendaharanya siapa, bendahara pembantunya siapa. satu-satu. Ini bisa berdari, Pak, karena berdari. Liftnya, tapi butuh liftnya. Liftnya Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nggak bisa lah. Karena teman-teman kan data rekening koran belum ada. Kita putuskan hari ini paling lambat Senin. Bisa nggak? Ini ada yang berusaha Kalau rekening koran. Senin bisa nggak paling lambat? Selasa? Artinya Pak dan Pak Yanuar, ini kan teman-teman Senin mungkin baru tiba, harus dalam kita kasih waktu 1 minggu ke depan. Mana SKPD yang sudah biar kirim. Atau gini aja, teman-teman kerjain sekarang BKU-nya saja tanpa rekening koran dulu nggak apa-apa. Karena rekening koran pasti lama kan. Nah, mending BKU-nya dulu kan bisa ngecek BKU masing-masing kan. Yang susah yang setda tuh bendahara pengeluaran plus pembantunya. Mending gitu dulu Pak Jo, biar cepat. Nanti kirimnya ke Pak Yuri. Jadi kalau siapa yang kumpul sore ini di Pari, kita langsung ajukan diskusi. Kan hanya diminta tidak perlu data rekening koran kan? Ya Bapak Ibu buka di SPD, buka di BKU, cek posisi BKU per bulannya berapa. Oke ya? Saya rasa sih gitu dulu Pak John, Pak Info, biar teman-teman juga udah masuk makan siang. Karena kan perutnya Bapak Ibu agak berbeda nih. Kalau perut kami masih jam 12, perutnya Bapak Ibu udah jam 2 masalahnya. Betul kan? Nah, ditambah lagi mindsetnya Bapak Ibu nih ngelihat kami bertiga sudah nggak konsentrasi. Karena di otaknya sudah pasar baru ke Indonesia kan itu. Emang ada apa? Ya? Emang ada? Nah, apa Bu mau tanyakan? Oh sombong, dia mau sombong Pak bahwa SKPD-nya aman ya Pak. Maksudku ini ruangan sampai jam berapa kita? Sampai jam 12 Pak. Jam 12. Iya Pak. Oh. Kalau memang masih bisa langsung eksekusi di ruangan ini. Apa Pak Ibu? Oh Pak Yanuar, mungkin Pak Yanuar bisa kasih kisi-kisi kan. Ini teman-teman pada tulisan dengan GeoDeal, mereka bisa tahu lihat di mana. Apakah mungkin ada fitur yang mau di launching di bulan ini tanggal berapa gitu. Ini pada mau GeoDeal semuanya, cuman mereka mau store, mereka masih dengan kendala begini, mereka bingung kira-kira berapa rupiah yang harus mereka store, kelihatan gitu. Oke, sebetulnya kalau melihat berapa yang harus di store, cukup melihat menu TBP atau menu pelimpahan PGU. Sebetulnya cukup melihat di sana. Tapi kami lagi mencoba membuat format laporan yang seperti register pengajuan TU. Yang artinya saya ngajuin berapa,
total pertanggungjawaban berapa, total pengembalian berapa, sehingga sisanya berapa. Rencana kami akan membuat seperti itu, sehingga Bapak Ibu nanti akan tahu, oh UP saya misalkan 1M, ternyata selesai pertanggungjawaban hanya 300, akhirnya di revolving lah 300, nanti pertanggungjawabannya berapa, dan seterusnya sampai akhirnya di bawah berapa yang harus saya nihilkan. Rencana kami seperti itu. Kalau untuk UP nihil, rencana kami di tanggal 2 atau 3, paling lambat tanggal 4 Desember kami akan mengeluarkan fitur penihilan atau STS UP garing GU. Kemungkinan kami keluarkan di situ. Tapi untuk laporannya kemungkinan kami akan bersamaan dengan fitur untuk STS UPGU-nya. Jadi Bapak Ibu saat mau menihilkan UPGU, jangan pernah membuat SPP, SPM, SP2D, GU nihil. Cukup STS saja selesai, nihil Bapak Ibu. Kalau dulu kan pakai SIMDA kan harus SPP, SPM, SP2D, GU nihil. Jadi SPD enggak, langsung STS nihil. Sama kayak Bapak Ibu nihilin TU. Ya, gitu aja. Ya, karena kalau kejadian di mana ya, nggak perlu lah kita sebut lah nama Pemdanya lah. Kalau nggak salah Kabupaten Sorong. Di Kabupaten Sorong itu ya gitu lah Pak, penyakit ya Pak. Jadi di Kabupaten Sorong itu semua distriknya berpikirnya tahun lalu pakai SIPD, pas mau nihil UPGU-nya dia bikin lagi SPP, SPM, SP2D sehingga temuan BPK. Karena dianggap uang masuk kembali, tapi dianggapnya oh ini uang dari Tuhan. Tapi pas turunin kembali nggak tahu orang itu nihil kok, bukan, ternyata itu adalah revolving kembali. Jadi cukup dengan STS ya. Nanti Pak Irfo diskusi lagi kita ya yang terkait format laporan tadi ya. Oke ya, gitu ya Bapak Ibu. Teman-teman di akuntansi ini sudah jungkir balik semua untuk mengatasi masalahnya Bapak Ibu. Tinggal dua ya Pak Irfo kalau kita punya masalah ya. Di Snaker sama apa tadi ya? Kesehatan. Sama kesehatan, nanti saya di kantor aja ya. Saya kerjain ya. Jadi pokoknya Bapak Ibu semangat aja. Ingat pesan kami dua tadi yang harus dijalankan di tahun depan. Jangan lagi menggunakan tanggal kwitansi, tapi gunakan tanggal sesuai Bapak Ibu terima uang kapan dan mulai dibelanjakan. Jadi nggak pakai metode ngutang lagi. Kalau mau tambal sulam ya silakan, tapi hati-hati dan dicatat betul untuk pengekspediennya nanti. Kami mohon maaf atas nama tim, ada saya, Januar, ada Bu Nur, ada Bu Nadia. Kalau ada saya. Sebelum titik terakhir Pak, sebelum titik. Kira-kira ada nggak nanti pendampingan untuk penyusunan LK? Ada. Kemendagri hadir setiap saat untuk teman-teman. Ada. Kalau kata Pak Evo ngantrinya aja yang panjang. Ada Bapak, tenang aja. Makasih. Maaf atas nama tim, dari ada saya, Januar, ada Bu Nadia, ada Bu Nur. Silakan saja, tapi tolong jangan hubungi kami. Kalau Bapak Ibu ada masalah, hubungin teman-teman perban, hubungin teman-teman akuntansi. Mereka yang akan menghubungi ke helpdesk. Karena di helpdesk itulah responnya jauh lebih cepat dibandingin menghubungi kami. Walaupun sebenarnya kami juga yang helpdesk dan troubleshootingnya. Jadi kami tidak jarang mengangkat atau merespon handphone pribadi atas hubungannya Bapak Ibu, tapi justru kami memprioritaskan yang melalui helpdesk. Gitu ya. Nanti kalau ada masalah pokoknya hubungin Pak Irfo, penata usahaan, akuntansi hubungin Pak John. Turuti apa kata mereka. Suruh bawa jeruk sekilo ya udah bawa aja. Pokoknya turutin aja apa kata mereka, karena mereka yang tahu solusi di awal. Mereka mentok baru ke kami. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator, serta kepada Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Akhir kata kami ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Dan terakhir sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan, kita foto bersama terlebih dahulu.